Marissa Haque, istri Ikang Fauzi, meninggal dunia. Sang anak ungkap pesan terakhir ibundanya. Ya, dia emang sebelumnya udah merencanakan secara rinci kalau dia meninggal dua seperti apa yang kita lakukan sekarang. Jadi saya orang yang benar-benar melihat perjalanan dunia ini, kematian sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ya kita harus mengikuti dan juga memberikan makna dan solusi dari situ. Karena percayalah yang terbaik itu dari Allah. Betapapun kita pedih, menyesal dan sebagainya, kita kembalikan Allah. Kadang kan ibu juga suka cerita, ibu cerita tuh nggak cuma sama aku doang gitu, kadang sama Ciki, sama ayah, sama teman-teman yang biasa ngajak ngobrol. Jadi mungkin ada hal-hal yang aku nggak tahu, tapi mereka tahu gitu. Katanya Ciki sih kayak 2 minggu sebelum gitu, dan ibu tuh emang udah sering ngomongin tentang kematian sih, kayak dia kepengen meninggalnya dipermudah, nggak mau nyusahin siapa-siapa gitu ya, kayaknya sih dikabulkan sih ya permintaan dia gitu. Ada sesuatu yang berbeda nggak sih Kak, perubahan dari ibu sendiri gitu di masa-masa terakhir? Masa-masa terakhir aku ngeliat dia cukup bahagia ya, meskipun dia sempat sakit ngedrop gitu, waktu itu sempat kayak diinfus karena beliau dehidrasi dan mungkin ada demam sedikit kalau nggak salah gitu. Cuma kan ibuku emang kadang namanya orang tua kan sering ngedrop, jadi aku nggak ngerasa itu penyakit yang serius gitu kan. Nah bener tuh setelah diinfus kan dimasukin cairan, besoknya udah mendingan beraktivitas lagi, ngajar dari jam 7 pagi sampai sore. Terus katanya orang di rumah sempat dikasih mukena, ini mukenanya buat kamu aja gitu. Terus dia itu naik ke atas mungkin mau mandi gitu, terus habis mandi kan dia biasanya kalau udah pakai piyama siap-siap mau tidur kan suka kadang diskusi bimbingan sama baca Quran gitu kan. Nah itu mungkin pas lagi baca Quran itu dia kayak ketiduran atau gimana, nah mungkin yang pas lagi tidur itu lewat dia. Kan ada masa-masanya memang untuk berduka, makanya itu disebut dengan grieving period ya, masa berduka itu harus ada. Tapi banyak manusia kita ngelihatnya kayak nggak ada dukanya sama sekali, bahkan bisa ngomong ya ngapain berduka, malah harusnya bersuka cita dong, kan balik ke yang punya. Dia nggak kemana-mana kok, dia ke yang punya kok. Ya yang meninggal tuh bukan apa-apa gue, yang punya dia kan Tuhan. Ada tuh yang seenteng itu ngomongnya, Zra, ada. Nah kita ngelihatnya, ya Allah, lu punya perasaan gak sih gitu ya, punya emosi nggak? Ternyata orang-orang yang seperti gitu kita ngelihatnya nggak punya emosi, tapi dia ternyata memang menyembunyikan kesedihan itu. Berupaya untuk tidak membuat atau membangkitkan kenangan-kenangan yang membuat dia sendiri tersakiti gitu ya, segala hal lah. Jadi ini memang fase dan proses yang sedang dia berusaha lewati untuk sampai kepada proses penerimaan bahwa aku sudah tidak ada lagi, istriku sudah tidak ada lagi di sampingku gitu. Jadi kalau menurut saya apakah ini nanti akan bisa berkepanjangan keputusannya, tidak ada yang pernah tahu. Karena tapi yang jelas ini adalah salah satu keputusan yang diambil untuk sebagai proses yang harus dia lewati sampai di tahap nantinya dia bisa menerima kenyataan bahwa istrinya memang sudah tidak ada lagi di sampingnya. Kita nggak bisa mengatakan bahwa ini keputusan sesaat atau ini akan berlangsung selamanya, karena setiap orang emosi itu pasti akan berubah gitu ya, yang pada akhirnya nanti akan mempengaruhi perspektifnya kembali gitu ya, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi tindakannya juga, keputusannya dan lain sebagainya. Jadi ya ini proses saja sih, proses, efek dari proses yang harus dia lewati. Dunia hiburan tanah air kembali berduka, aktris sekaligus mantan politisi Marissa Haque meninggal dunia. Kabar duka itu disampaikan oleh 2 anaknya yaitu Cikita Fauzi dan Isabella Fauzi melalui unggahan di media sosial. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah ibunda kami tercinta Ibu Marissa Haque. Mohon doanya untuk ibu saya teman-teman, kalau beliau orang baik. Demikian informasi yang disebarkan. Isabella Fauzi mengunggah foto sang ibunda Marissa Haque sudah dalam kondisi tak bernyawa, ditutup dengan kain, sementara jenazahnya dikelilingi oleh sejumlah orang yang sedang khusyuk mengaji. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku dan terimalah semua amal baiknya di sisimu.
Mohon doanya untuk ibu saya yang cantik ini. Ya Allah, sayang ibu saya, berikan tempat terbaik di sisimu, ujar Isabella Fauzi. Belum diketahui penyebab meninggalnya Marissa Haque. Saat ini jenazah berada di rumah duka di Bilangan, Tangerang Selatan. Menurut penuturan Cikita Fauzi, Marissa Haque ingin dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Ada 3 cerita Instagram berbeda yang istri Ikang Fauzi itu unggah. Unggahan pertama, Marissa Haque memperlihatkan saat ia berada di ruangan kerja temannya yang menunjukkan buket uang mainan yang ada di dalam ruangan tersebut. Good morning guys, ini kita bikin happy sendiri masuk di ruangan Mbak Vidi di pagi hari. Mbak Vidi kan orang pajak, lihat apa yang terjadi. Ada PT, uang banyak, ini sih uang mainan guys. Dibuat happy aja ya guys, apapun yang terjadi no matter what. Tapi kalau ada babi ngepet dia ketipu atau ada tuyul-tuyul, kata Marissa dengan ceria, dikutip Tribun Jabar ID Rabu. Sementara 2 Instagram story lainnya, Marissa tampak menunjukkan sebuah undangan acara. Istri Kang Fauzi ini memiliki nama lengkap Marissa Grace Haque. Ia lahir pada 15 Oktober 1962. Ia dikenal sebagai seorang artis dan politikus. Ia merupakan kakak dari model dan pemeran Indonesia Soraya Haque, serta pemeran dan pembawa acara televisi Indonesia Sahnas Haque. Marissa mengawali karirnya sebagai seorang pemeran film. Ia telah membintangi berbagai film layar lebar, diantaranya dalam drama romantis seperti Tinggal Landas Buat Kekasih dan Biarkan Bulan Itu. Aktingnya yang mengesankan di kedua film tersebut membuatnya mendapatkan nominasi Piala Citra di Festival Film Indonesia dan memenangkan 1 diantaranya untuk perannya di film Tinggal Landas Buat Kekasih sebagai aktris pendukung terbaik. Ia merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Trisakti dalam bidang hukum perdata. Kemudian dia menyelesaikan studi S2 dalam bidang bahasa anak tunarungu di Universitas Katolik Atmajaya. Ia juga lulus sebagai Magister Administrasi Bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Marissa mendapat gelar doktor pada Februari 2012 dari Pusat Studi Lingkungan Institut Pertanian Bogor.